Minggu militer di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai diisi dengan apel khusus dan jam komandan serta latihan HANMARS. Bersaing untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, calon siswa Bubara Sorong laksanakan tes kesegaran jasmani. Jangan biarkan ego mengendalikan diri kita, akan tetapi kitalah yang harus mengendalikan ego diri kita sendiri. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Kamis 27 Januari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Minggu militer di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai diisi dengan apel khusus dan jam komandan serta latihan HANMARS. Minggu militer di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai diisi dengan apel khusus yang dipimpin oleh Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Laut Himawan, yang dilanjutkan dengan jam komandan di lapangan voli Mako Lanal Dumai. Pada kesempatan tersebut, Komandan Lanal Dumai memberikan penekanan kepada seluruh prajurit agar menghindari pelanggaran seperti halnya penyalahgunaan narkoba, backing ilegal, dan perbuatan main hakim sendiri atau arogansi terhadap masyarakat, sehingga berpotensi merusak citra institusi TNI Angkatan Laut. Backing ilegal seperti backing peredaran narkoba dan penyaluran PMI ilegal akan ditindak tegas jika melakukan pelanggaran tersebut. Lebih lanjut, Komandan Lanal Dumai menyampaikan prajurit yang dengan sengaja membuat tidak terpakainya perlengkapan perang atau alutsista seperti KAL, Patamla, dan RIP akan dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara maksimal 10 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM Pasal 148. Prajurit juga dilarang meninggalkan pos penjagaan di markas komando atau pos Angkatan Laut. Komandan Lanal Dumai juga mengingatkan tentang penggunaan sosial media dengan bijak dan tidak memposting atau mengomentari hal yang tidak baik agar tidak merusak nama baik maupun instansi TNI Angkatan Laut. Setelah pelaksanaan jam komandan selesai, dilanjutkan dengan latihan ketahanan Mars atau HANMARS yang dimulai dengan pemanasan oleh pembinaan jasmani Lanal Dumai. Kegiatan HANMARS dilaksanakan dengan mengelilingi jalan seputaran kota Dumai. Bersaing untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, calon siswa Bubara Sorong laksanakan tes kesegaran jasmani. Calon siswa atau Casis Bintara dan Tamtama Perwira Karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022 bersaing melaksanakan tes kesegaran jasmani bertempat di Markas Komando Lantamal 14 Sorong, Jalan Bubara, Nomor 1, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Tes kesegaran jasmani dilaksanakan selama 3 hari secara bergiliran, dibagi menjadi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Bintara, kelompok Bintara Wanita, dan kelompok Tamtama. Tes ini dengan materi meliputi baterai A berupa lari selama 12 menit dan baterai B meliputi pull up, sit up, push up sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu selama 1 menit. Dan shuttle run atau lari angka 8 dalam kurun waktu 20 detik serta dilanjutkan tes renang. Sebelum melaksanakan tes kesegaran jasmani, para calon siswa dilakukan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemanasan atau peregangan otot. Pelaksanaan kesegaran jasmani ditinjau langsung oleh Asisten Personel Komandan Lantamal 14 Sorong, Kolonel Marinir MS Norman. Adapun tes kesegaran jasmani ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan fisik para casis, caba, dan catap, maupun capaian nilai yang sesuai standar yang dipersyaratkan untuk bisa mengikuti pendidikan. Penanggulangan pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas untuk meningkatkan herd immunity masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pangkalan-pangkalan di jajaran TNI Angkatan Laut.
Dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario memerintahkan personil baik militer maupun PNS di Lanal Sabang melalui tim kesehatan Rumkital Jelili Polri Sabang untuk melaksanakan vaksinasi booster bertempat di Markas Komando Lanal Sabang. Vaksinasi booster merupakan program pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dimulai sejak 12 Januari 2022 secara nasional yang diberikan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Program ini sangat penting diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 dan termasuk varian barunya. Sasaran vaksinasi booster ditujukan bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali suntik vaksin dan minimal 6 bulan setelah vaksin dosis kedua. Sementara itu, dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Balai Pengobatan Lanal Nias bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan serbuan vaksinasi maritim dosis pertama untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun di Sekolah Dasar Negeri Bawomai Namolo, Kabupaten Nias Selatan. Sekitar 100 anak yang duduk di sekolah dasar berhasil tervaksin dosis pertama menggunakan vaksin Sinovac. Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo mengatakan bahwa serbuan vaksinasi maritim dosis pertama untuk anak-anak terus digelar oleh Lanal Nias agar anak-anak tersebut memiliki herd immunity sehingga memiliki kesiapan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan aman. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.